Teluk Halong adalah sebuah teluk yang memiliki luas 1.500 km persegi, yang terletak di sebelah utara Vietnam. Dengan garis pantai sepanjang 120 km, teluk ini berada dekat perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, dan berjarak sejauh 170 km dari ibu kota Vietnam yaitu Hanoi. Biasanya teluk ini disebut juga Vin Halong, dalam bahasa kita Teluk Halong. Teluk Halong Bay memiliki arti di masyarakat Vietnam adalah teluk naga yang sedang turun. Sejak tahun 1994, Teluk Halong ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian, pada tahun 2012, teluk tersebut menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia versi New 7 Wonders Foundation. Teluk ini terdiri dari 1969 pulau-pulau batu kapur yang menjulang secara spektakuler dari laut. Beberapa pulau memiliki sejumlah besar gua. Sao Hang Tuge, Gua Pasak Kayu, adalah gua terbesar di wilayah Halong. Turis Prancis yang mengunjunginya pada akhir abad ke-19 menamainya Grotte des Merveilles. Di gua tersebut memiliki 3 ruangan yang mengandung sejumlah stalaktit dan stalagmit. Stalaktit atau batu tetes adalah jenis speleodem atau mineral sekunder, yang menggantung dari langit-langit gua kapur. Ia termasuk dalam jenis batu tetes. Dan stalagmit adalah pembentukan gua secara vertikal atau tumbuh dari bawah ke atas. Stalagmit terbentuk dari kumpulan kalsit yang berasal dari air yang menetes. Sejarah Halong Bay. Dalam sejarahnya, penduduk Vietnam memiliki kepercayaan bahwa mereka dahulunya berasal dari bangsa naga. Pada zaman dahulu ketika negara Vietnam baru berdiri, bangsa Vietnam harus menghadapi penjajah dari utara yang menyerang melewati lautan. Untuk melindungi negara mereka, saat itu Kaisar Giok memerintahkan ibu naga dan anaknya turun ke bumi untuk membantu para warga Vietnam tersebut untuk melindungi negaranya. Ibu naga dan anaknya membakar para musuh dengan api dan mengeluarkan batu zamrud besar sebagai tembok pertahanan. Para penjajah pun akhirnya tenggelam, dan pada beribu-ribu tahun setelah peristiwa itu, batu-batu zamrud tersebut pun berubah menjadi pulau-pulau dengan berbagai ukuran dan bentuknya. Dikisahkan dalam legenda tersebut bahwa ibu naga dan anaknya tidak kembali ke surga, tetapi tinggal di dunia sebagai manusia dan membantu penduduk bercocok tanam, beternak, dan memperluas negaranya. Untuk mengenang jasa ibu naga dan anaknya, penduduk yang hidup di teluk dan tempat terjadinya pertempuran dinamakan teluk tersebut Halong, sedangkan teluk di mana anak naga turun disebut sebagai Bai Tulong yang artinya terima kasih kepada anak naga. Disinilah kisah nama Halong Bay ini tercipta. Kehidupan penduduk lokal. Sebanyak 1.600 penduduk Halong yang tinggal dan menetap di beberapa desa nelayan terapung, yaitu Chua Phan, Bahang, Chong Tau, dan Phung Vieng. Berdasarkan hasil penemuan beberapa ahli sejarah, penduduk Halong kuno dahulunya pandai membuat peralatan dan senjata yang unik seperti berbagai macam kapak untuk keperluan bercocok tanam dan berburu. Kemampuan lain yang dimiliki penduduk Halong adalah membuat produk keramik yang sangat beragam dan unik. Sejak lama, sebagian besar penduduk Halong bekerja sebagai nelayan, dan ada sebagian lainnya bekerja di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata atau pendayung perahu turis. Pada tahun 2012, diberitakan bahwa banyaknya turis yang mengunjungi teluk ini. Mereka membuang sampah domestik, yang dibuang ke laut menjadi semakin banyak, dan mengakibatkan ekosistem ikan yang di laut dan kerang-kerang yang dipelihara warga banyak yang mati. Untuk melindungi ekosistem Teluk Halong, pemerintah merencanakan untuk memindahkan penduduk lokal ke daratan Vietnam, walaupun rencana tersebut masih memunculkan dukungan dan tentangan dari penduduk lokal di sana. Di kawasan daerah Teluk Halong, terdapat beberapa gua yang menjadi tempat wisata, seperti Tin Chung atau disebut Gua Istana Surga, Dao Go disebut Gua Kayu Apung, Sung Sot disebut Gua Kejutan, dan Tam Chung disebut Gua Tiga Istana.
Beberapa di antara gua-gua tersebut dihiasi dengan lampu yang membuat bebatuan di dalamnya tampak bercahaya dan menarik. Bebatuan stalaktit dan stalagmit yang terdapat di dalam gua tersebut terkadang seperti menyerupai bentuk binatang atau objek-objek lainnya. Dan pada umumnya, setiap gua memiliki legenda cerita masing-masing. Sebagai contoh, menurut legenda, Gua Tincung merupakan tempat pernikahan seorang wanita yang bernama Mei dengan Pangeran Naga yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pernikahannya pun tersebut dirayakan dan didatangi oleh hewan-hewan, seperti gajah, ular, peri, dan lain sebagainya yang serupa dengan bentuk batu-batu di dalam gua. Teluk Halong juga memiliki beberapa pulau yang berbahaya. Dari sekian banyak pulau yang ada di kawasan tersebut, sebagian besar tidak berpenghuni dan sama sekali tidak terjamah oleh manusia. Pasalnya, di pulau-pulau ini banyak sekali bentuk batuan yang sangat tinggi dan curam. Hal inilah membuat sangat sulit untuk menciptakan kehidupan dan berbagai metode bagi orang-orang untuk menjelajahi pulau-pulau ini. Di Teluk Halong kamu akan menjumpai beberapa makanan terbaik di sini. Walaupun semua orang tahu kalau makanan di Vietnam itu enak-enak. Namun fakta menarik tentang Teluk Halong yang hanya sedikit orang ketahui adalah bahwa teluk ini bertanggung jawab atas beberapa hidangan Vietnam terbaik. Hidangan lezat seperti sasung dan ruop lo adalah impian mutlak setiap pecinta kuliner. Bahkan ada restoran dan pasar terapung di sekitar pulau utama Teluk Halong yang menjual jajanan khas di sana. Teluk Halong juga menyediakan kapal pesiar yang bernama Halong Bay, yaitu perahu kayu yang digunakan untuk wisatawan. Pengunjung dapat merasakan pengalaman yang benar-benar mewah dan berlayar mengelilingi area tersebut dengan kapal kayu. Kapal pesiar ini adalah pengalaman mewah namun nyaman. Namun, karena kayu sangat mudah terbakar, pihak berwenang di wilayah tersebut memutuskan untuk segera menghentikan kapal pesiar tersebut dan mengganti kapal tersebut dengan kapal besi yang biasa. Oke guys, itulah beberapa hal unik dan menarik di Teluk Halong Bay di Vietnam. Dari sejarah teluk ini dan tercipta nama teluk ini. Sampai di sini dulu video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.